Shalom jemaat Tuhan. Halo, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah datang. Karena memang sengaja kami tunggu supaya Bapak dan Ibu ada dulu masuk di gereja ini, baru kita mulai. Haleluya, puji Tuhan. Kasih karunia dan anugerah Tuhan, dimana kita sama-sama memuliakannya dan akan menerima janji Tuhan di hidup kita. Ketika Yesus naik, Dia akan mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita, untuk kita menerima kuasa dan menjadi orang-orang yang siap melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun, kapanpun. Ini waktunya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bapak yang baik, kami akan memuliakan-Mu, meninggikan Engkau. Jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan. Makasih Tuhan. Makasih Bapak yang baik, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau tuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Oh, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hanya Engkau Tuhan pengharapan di hidup kami. Hanya Yesus andalan dalam hidup kami, melebihi siapapun. Tuhan Engkau yang lebih dari segala. Hanya Yesus yang kami perlu. Hanya Yesus yang kami puja. Oh Yesus, hanya Kau andalan kami. Oh Yesus, hanya Kau saja, hanya Kau saja yang kami percaya. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau Yesus. Hanya Kau saja yang kami andalkan.
Bapa yang baik, terpujilah nama, Hosana bagimu Yesus, Yesus, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau saja yang kami puja dan kami muliakan. Dan hanya Kau Yesus saja yang kami andalkan. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab hikmat kasih karunia yang Tuhan beri bagi kami melebihi segalanya. Mulialah namamu Yesus Kristus, yang memberi kuasa atas kami hingga kami Tuhan penuh dengan pengurapan yang bersumber daripadamu. Membuat kami bersuka cita, makin hari kami makin suka akan hadiratmu. Makin hari kami Tuhan makin bertumbuh dalam iman. Dan makin hari kami Tuhan makin kuat di dalam menjalani segala sesuatu lewat kehidupan ini. Sebab hanya Kau andalan kami. Hanya Engkau Yesus Kristus yang kami percaya, Tuhan yang abadi kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Baik, wajah-wajah yang tak berbeda yang saya lihat ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun didominasi anak-anak, satu anugerah yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu adik-adik kami, Bapak Ibu yang kami kasih bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita akan memuliakannya. Yesus. Di dalam Yesus semuanya akan beres hidup kita. Yesus. Sama-sama katakan. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut, janganlah bingung, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, bereskan deh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalah, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalah, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalah, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan
Tuhan Yesus, oh oh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Kita orang Kristen tidak perlu membanding-bandingkan Tuhan dengan yang mana. Sebab hanya ada satu Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Amin. Oke, sama-sama kita akan nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Gusti Yesus, kau dibanding-bandingke, saing ke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Di hati ini hanya ada Yesus. Jelas beda yang dibandingke. Gusti Yesus musi jiwae. Aku ra iso yen jujur sanane, Gusti Yesus kau dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni ganti tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku.
di hati ini hanya ada Yesus. Haleluya. Bersama-sama dulu kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi, silakan duduk. Mari kita semuanya sembari menantikan kebenaran firman Tuhan, kita mau memberi persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Angkat persembahan yang ada di tangan kita masing-masing dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami beri hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam, jadi
Bapa dalam surga, kami menyembah-Mu Bapa pada hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Urapi kami Bapa, sertai kami juga Bapa. Bapa, semoga firman ini menjadi remah dan menjadi media introspeksi untuk diri kami Bapa. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayan prophetic. Bisa dibuka PPT-nya. Ya, baik. Pada tema minggu ini kita akan membahas masih tentang iman ya, yaitu Roh Kudus menumbuhkan iman. Haleluya. Di sini terdapat di Roma 15 ayat 14 sampai 33, kita baca bergantian ya. Saya yang genap dan Bapak Ibu semua yang ganjil. Mari kita bersama-sama kita membaca ya. Kita hitungan 1, 2, 3, saya mulai. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa
Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasehatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Amin, haleluya. Di sini temanya adalah Roh Kudus menumbuhkan iman. Sebelum kita masuk ke Roma ini, kita bahas dulu tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi Allah. 3 pribadi tetap satu hakikat. 3 pribadi. Apa aja 3 pribadi itu? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah tetap bagian dari Bapa, tetapi tetap satu hakikat yang menumbuhkan iman. Roh Kudus ini datang, kemarin kita kan merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik, Roh Kudus yang turun. Roh Kudus turun untuk apa? Mengirimkan Roh Kudus untuk berdiam di dalam kehidupan orang yang percaya. Kita garis bawahi orang percaya. Yang Roh Kudus juga disebut sebagai penolong atau penghibur. Jadi Roh Kudus tidak akan bekerja kalau kita tidak percaya. Di sini ada yang tidak percaya pada Roh Kudus? Haleluya, semuanya berarti percaya dengan Roh Kudus ya. Amin. Nah, dari tadi kisah Roma tadi, ini adalah perjalanan tentang Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini melakukan perjalanan misi. Perjalanan misi untuk apa? Untuk menyebarkan Injil. Menyebarkan Injil di mana-mana, yaitu kabar sukacita atau kabar keselamatan. Nah, jadi dia tuh mempunyai harapan, mempunyai keinginan untuk ke Roma, untuk menyebarkan Injil di sana. Sehingga dia melakukan perjalanan ke Spanyol. Dia melakukan perjalanan ke Spanyol mempunyai harapan supaya apa? Supaya dari perjalanan Spanyol itu ketika menuju ke Roma dia ingin menyebarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi. Kenapa pengen menyebarkan ke orang-orang non-Yahudi? Karena kalau misalnya kita kan dari Yerusalem, Rasul Paulus ini dia ingin menyatukan. Jadi di sini Rasul Paulus itu menceritakan tentang menyatukan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen di sini bukan hanya orang Yahudi, tapi dia pengen menyebarkan Injil sukacita ini kepada non-Yahudi supaya apa? Bersatu. Sama aja dengan sekarang kita ini, mau Kristen yang mana, mau orang mana, mau suku mana, mau bangsa mana. Di sini ada orang Batak? Ada. Ada orang Cina ada? Ada. Semuanya ada di sini, tapi ingat kita kalau di dalam Kristus semuanya adalah satu kesatuan. Gak ada yang bisa memisahkan kita, jangan sampai kita ada pertengkaran, ada percekcokan hanya karena kita berbeda suku, berbeda bangsa. Bahkan kalau misalnya mungkin kita di dalam satu pelayanan atau di dalam satu gereja, kita mungkin mempunyai gesekan, tapi tetap kalau di dalam Kristus kita harus punya kesehatian hati. Sama juga kita di dalam keluarga, kita harus punya kesehatian hati. Tadi saya dengar firman Tuhan di Ibadah Raya 2. Di dalam keluarga kita harus ada tetap kesatuan hati, tetap ada rasa damai. Kalau tidak ada itu di dalamnya, keluarga akan hancur. Tapi yang paling utama di dalam keluarga itu adalah apa? Tetap takut akan Allah.
Jadi kita nggak boleh mementingkan ego kita sebagai manusia. Tetap kita harus andalkan Roh Kudus. Nah, di sini juga Rasul Paulus ini, kalau kita baca lagi ya, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat, di ayat yang Roma 15 ayat 31, orang yang tidak taat di Yudea, supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Kalau kita lihat lagi tadi di ayat yang pertama yang di Roma tadi, ayat 15 yang 14 itu, dan selanjutnya itu ada Roh Kudus yang menguatkan. Yang menguatkan apa? Di sini Rasul Paulus mau apa? Mau memberitakan Injil. Terkadang kita takut ya sebagai agama minoritas, sebagai Kristen untuk menyebarkan Injil. Kenapa? Udah dibilang kan tadi minoritas. Terkadang kita banyak ditolak, terkadang banyak juga yang gak suka. Bahkan pengalaman saya sendiri untuk masuk ke agama ini, ke agama Kristen ini, itu benar-benar ditolak sama keluarga saya. Itu pengalaman saya. Banyak hal yang saya alamin. Bahkan ketika saya mau masuk Kristen kirain enak. Saya lihat dulu ya, ini pengalaman saya sedikit kesaksian. Saya ketika mau masuk Kristen, saya lihat orang Kristen enak ya. Maaf ya, saya lihat dari materi. Mereka banyak uangnya. Saya mikirnya seperti itu dulu. Tetapi ketika kita masuk Kristen bukan itu yang dilihat. Bukan lihat kita dari materinya. Ternyata kita harus lihat dari apa? Kita harus pikul salib Tuhan Yesus. Tapi untung ada apa? Ada Roh Kudus yang selalu menemani kita dan selalu menguatkan kita. Peran Roh Kudus, kita lihat peran Roh Kudus yang pertama, yaitu menyatakan kesucian. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyucikan orang-orang yang percaya agar menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bisa buka di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang paling pertama menyucikan Roh Kudus yaitu melalui apa? Baptisan Roh Kudus. Kita harus menerima baptisan Roh Kudus dulu. Nah, dari baptisan Roh Kudus itu kita bisa mendapatkan apa? Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus salah satunya apa? Kita bisa berbahasa roh. Kira-kira di sini ada yang bisa berbahasa roh? Ada yang berbahasa roh? Kalau saya belum bisa. Saya jujur belum bisa berbahasa roh, tapi haleluya, mungkin di sini ada yang bisa berbahasa roh ya, semuanya. Ya, di situ juga untuk menyatakan kesucian dalam Roh Kudus ini juga selain melalui baptisan roh, yang kedua adalah mempunyai pembaharuan rohani. Kita buka lagi ya di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Melalui Roh Kudus ini kita dibaharui. Melalui Roh Kudus ini kita mempunyai dosa yang dulu diperbaharui dulu menjadi yang baru. Melalui Roh Kudus ini juga kita mempunyai kekuatan, mempunyai hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap menerima Roh Kudus. Tadi apa? Kalau kita mau menerima Roh Kudus kita harus percaya dulu. Kita harus menerima Roh Kudus dulu, baru akan menerima yang namanya pembaharuan rohani di dalam hidup kita. Kita buka lagi di Filipi 4 ayat 13. Nah, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudus menyucikan kita melalui apa lagi? Roh Kudus menyucikan kita itu dalam masalah atau problem-problem yang kita hadapi. Roh Kudus bantu kita, Roh Kudus akan menguatkan kita terhadap apa? Terhadap masalah-masalah yang kita alami. Banyak konflik, bahkan bukan di mana-mana, mungkin di keluarga kita, di sekitar kita, dengan tetangga kita mungkin, atau mungkin dengan rekan sepelayanan kita. Kita harus banyak apa? Kita harus meminta tolong sama Roh Kudus. Kita harus banyak berdoa kepada Roh Kudus. Kita meminta supaya masalah-masalah atau konflik-konflik yang kita hadapi bisa diselesaikan sesuai dengan ini. Roh Kudus akan menyucikan kita sesuai dengan ayatnya di Filipi 4 ayat 13 ini. Nah, kita nggak mungkin memiliki kesucian di hadapan Allah dengan segala tindakan dan amal perbuatan yang coba kita lakukan. Ini saya bahas ini ya, kemarin tuh soal Kristen progresif kemarin ya. Kemarin tuh kan tidak ada perbuatan baik yang bisa membuat kita masuk sorga. Nggak ada perbuatan baik yang bisa masuk surga. Hanya percaya kepada siapa? Hanya percaya kepada Yesus baru kita masuk sorga. Di sini ada yang percaya perbuatan baik bisa masuk sorga? Nggak ada, haleluya ya. Di sini pasti saya percaya semuanya harus percaya dulu sama Tuhan Yesus baru kita bisa masuk surga. Haleluya. Roh Kudus yang menyucikan, menguduskan kita berarti dipisahkan atau dihususkan asing bagi dunia dan disiapkan khusus bagi Tuhan. Kalau kita emang fokus sama kehidupan rohani kita, apalagi kita berfokus pada Roh Kudus, berarti kita kehidupan rohaninya lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan duniawi kita. Nah, biasanya apa? Tadi saya bilang banyaknya ditolak. Banyaknya kita jadi lebih menjauh kepada kehidupan duniawi. Tapi itu tidak apa-apa. Selanjutnya lagi apa? Disiapkan khusus bagi Tuhan. Kita akan disiapkan untuk Tuhan untuk menerima kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Yang kedua yaitu memberi kuasa. Nah, memberi kuasa di sini yaitu pekerjaan Roh Kudus berikutnya adalah memberi kuasa. Hal ini sesuai yang dijanjikan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu ada kekuatan atau power jika Roh Kudus turun. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk memberitakan Injil atau kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kuasa itu menekankan pada tanda-tanda dan mujizat sebagaimana yang dikerjakan oleh para rasul yang meneguhkan berita Injil yang disampaikan. Nah, dari ayat ini kita buka dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bisa garis bawahi ya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita harus menerima dulu Roh Kudus baru kita mempunyai kuasa. Kita harus mempunyai kuasa untuk menginjil atau memberitakan kabar baik. Saya ada satu kesaksian di daerah Bandung karena saya orang Bandung ya. Jadi maaf ya, ini saya ngebahas sedikit tentang saksi Yehova. Saya maaf. Nah, jadi di sebelah itu ada teman saya kesaksian. Jadi tentang ini kita ambil aja kata-katanya saksi lah ya, biar lebih enak. Jadi di sana tuh teman saya itu dia tuh ngajar di satu sekolah. Dia ngajar di satu sekolah. Dia adalah salah satu guru agama Kristen. Terus tiba-tiba gurunya bilang kayak gini, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa lagi mempekerjakan Bapak katanya. Kenapa saya tidak bisa dikerja lagi di sini? Saya bilang, maaf Pak, yang itu lebih bagus. Dilihat lagi ternyata adalah dari
sebelah itu, yaitu dari saksi Yehova. Ternyata apa? Mereka tuh kalau misalnya menyebarkan kepercayaan mereka tuh ngetuk pintu tiap rumah. Selain itu juga kalau misalnya mereka ada acara, mereka tuh kayak misalnya kalau ke anak-anak kayak membagikan snack atau memberikan makanan atau memberikan hal-hal yang istilahnya seperti yang hal-hal menyenangkan atau mainan dan sebagainya. Sampai di sekolah itu sekolah negeri. Itu sekolah negeri, sampai sekolah negeri itu sampai memberhentikan istilahnya pengajaran Kristen di situ dan minta untuk dari saksi itu untuk menggantikan agama tersebut. Wow gitu. Kalau dilihat dari situ, jujur saya lumayan juga takjub sama mereka karena apa mereka berani, dan saya juga yang lebih takjub lagi sama mereka yang hebatnya juga ya. Ini menurut saya ya kalau dari segi duniawi. Ini segi duniawi. Hebatnya mereka tuh ternyata kalau di Bandung mereka sudah ada gereja sendiri kayak kita. Dan yang hebatnya lagi mereka sudah sudah ada izin. Sudah ada izin untuk mendirikan gereja sendiri di sana. Makanya saya kaget juga, sedangkan saya lihat di Jambi di sini untuk agama tersebut itu masih kurang gitu. Haleluyanya di kita masih paling bagus di sini, masih paling banyak yaitu agama Kristen. Makanya kita makin takut gitu ya, kalau bukan takut sih lebih ke khawatir juga kalau di Bandung. Sebenarnya kita nggak boleh khawatir. Tuhan selalu bilang selalu khawatir, tapi yang saya mungkin kita bisa ambil baiknya juga gitu ya dari mereka untuk segi dalam duniawi, tapi untuk segi rohani kita nggak usah diambil. Kita mungkin harus lebih lagi dalam menyebarkan Injil, lebih berani mungkin ya, walaupun mungkin tantangan di depannya mungkin lebih ancamannya lebih wow gitu. Cuman untuk untuk agama ini menurut saya walaupun bertentangan, cuman mereka mau maju gitu menurut saya. Cuman dari segi itu teman saya langsung bilang, hebatnya teman saya langsung bilang, enggak, saya tetap di sini Bu, karena di sini saya mengajarkan Kristen. Sedangkan agama di situ, agama sebelah itu yang tadi itu saksi itu tidak mengajarkan agama, yaitu agama yang saya ajarkan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena mereka menganggap kalau Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Tetap seperti agama sebelah kita. Saya sempat belajar juga sedikit kemarin tentang berbagai agama. Menurut saya mereka sampai seperti itu. Dan yang lebih hebatnya lagi mereka punya sponsor. Punya sponsor sendiri. Punya sponsor sendiri untuk apa? Untuk mendirikan lebih banyak lagi. Dan sponsornya nggak main-main. Mereka orang-orang yang benar-benar istilahnya yang benar-benar penting di situ dan mempunyai banyak uang dan dana untuk mencukupi. Itu menurut saya kok bisa seperti itu ya, mereka sampai hebat banget gitu. Tapi kita yakin Tuhan Yesus kita lebih hebat daripada mereka. Amin. Amin. Dan kalau kita yakin, bahkan kalau kita lebih yakin lagi, kita ini semua yang di sini bisa memberitakan Injil lebih dari mereka lagi. Bahkan mungkin kita bisa mendirikan lagi lebih di sini. Karena apa? Sebentar lagi kita akan sekolah misi. Sedikit promosi ya. Bagi yang mau ikut masuk ke sekolah misi di sini, bisa mendirikan nanti gereja di sini. Haleluya. Jadi kita semua di sini bisa memberitakan Injil bersama-sama. Enggak cuman pendeta, enggak cuman saya, enggak cuman hamba-hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu di sini kalau kita ikut ngambil dalam pelayanan untuk memberitakan Injil, maka Roh Kudus akan memberikan kuasa pada kita. Amin. Haleluya. Nah, di sini banyak sekali kalau zaman-zaman sekarang, kemarin Kristen progresif, sekarang saya dengar lagi saksi Yehova, terus terakhir saya dengar lagi agnostik, banyak sekali. Pokoknya yang menyimpang. Makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai kita ikut berbelok hanya karena apa? Diiming-imingin kayak tadi, diiming-imingin hal-hal, diberi snack lah, dibeli uang lah, diberi inilah, diberi itulah, dibeli sebagainya sampai kita menjual iman kita. Itu enggak boleh Bapak Ibu.
Kita harus tetap teguh di dalam iman kita harus tetap teguh di dalam Kristen. Mau mereka sehebat apapun, mau segimanapun, jangan sampai kita terlena sampai mereka. Kenapa? Kalau sampai kita terlena, jangan sampai Tuhan Yesus gak mengenali kita di akhir zaman. Serem ya, Tuhan Yesus datang kedua kali tiba-tiba dia tanya, kalau bahasa kerennya, lo siapa? Guys, ngeri kan kayak gitu. Kamu siapa? Jangan sampai kita kayak gitu dan kita nggak ada bagian dari kerajaan Allah. Haleluya, di sini pasti saya yakin dan percaya semuanya adalah murid Tuhan Yesus dan anak-anak Tuhan. Amin. Kita harus memberantas yang namanya ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang tidak membangun, ajaran-ajaran yang bahkan sekarang anak muda yang lebih yang lebih mayoritas ya. Mayoritas anak-anak muda sekarang yang banyak lebih ke lebih mengikuti arus gitu. Kita juga harus memberitahu kepada para pemuda kita atau anak-anak kita yang udah mulai remaja ataupun yang udah dewasa, kadang mereka terbawa arus yang tidak mengerti. Makanya peran kita sebagai orang tua harus memberitahu mereka bahwa peran kita penting untuk mereka karena apa? Yang paling kuat di dalam remaja ini adalah sosial media. Seperti yang kemarin, Kristen progresif pun kuatnya di mana? Kita bisa tahu sampai tahu seperti itu, soal yang Brian kemarin itu, tahu dari mana? Dari sosial media. Sekarang info apapun semuanya dari sosial media. Kita jangan mau gaptek. Kita boleh kok mempergunakan sosial media tapi harus dengan bijak. Jangan sampai kita seharian hanya lihat sosial media, tapi kita mempergunakannya dengan bijak. Kita bisa tahu info-info, kita bisa tahu hal-hal yang baru, atau mungkin kita bisa tahu untuk firman Tuhan pun bisa lewat sosial media. Jadi kita juga ibu-ibu mungkin di sini kadang yang lihat HP aja susah. Kalau nenek saya di Bandung aja sampai bingung katanya pakai Android, tapi sebisa mungkin kita sebagai orang tua juga harus bisa bersosial media ya. Apalagi saya lihat di beranda saya di Facebook semuanya ibu-ibu yang lagi nyuci, ibu-ibu yang lagi cuman berapa detik gitu. Banyak banget sekarang karena ngejar ini katanya dapat penghasilan. Haleluya, ternyata sekarang juga sosial media bisa digunakan untuk hal yang baik, yaitu bisa mencari mencari pekerjaan ya. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kalau misalnya menggunakan sosial media mungkin bisa sharing firman atau berbagi Injil kebaikan, itu mungkin lebih baik. Tapi saya bukan melarang untuk ibu-ibu di situ untuk memposting kehidupan sehari-hari atau sebaiknya, tapi saya memberikan yang lebih baik kalau misalnya kita memberikan firman Tuhan di dalam situ. Amin. Haleluya. Kita lihat poin yang ketiga ya. Poin yang kita itu mencurahkan kasih. Nah, peran Roh Kudus yang ketiga ini adalah mencurahkan kasih. Selanjutnya Roh Kudus akan pribadi menyatakan kasih ke hati orang-orang percaya. Nah, kita buka di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih untuk kita semua Bapak Ibu. Roh Kudus selalu menolong kita, selalu menghibur kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik, bahkan menguatkan kita. Maka dari itu banyak hal yang kita sebagai orang percaya yang harus benar-benar menerima dulu kuasa dari Roh Kudus, baru Roh Kudus dapat mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kita buka lagi di Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan dalam damai sejahtera. Kemarin saya tanya sama suami saya, Bapak Gembala, pemeliharaan apa yang ada di sini? Pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan yang Roh Kudus kasih sama kita untuk orang-orang yang percaya. Saya yakin di sini semuanya pasti percaya kan, apalagi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Kita buka lagi di Galatia 5 ayat 22.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Roh Kudus aja sampai ngasih apa? Ngasih semuanya, yaitu kasih, sukacita. Kita bareng-bareng ya Bapak Ibu, kita baca ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Saking mencurahkan kasihnya Roh Kudus sampai memberikan ini kepada kita. Roh Kudus memberikan semuanya buat kita. Makanya kita sebagai umat yang percaya ketika Tuhan Yesus naik dan kita diberikan Roh Kudus, kita harus bilang Tuhan Yesus baik. Mari bersama Bapak Ibu kita bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sudahkah Anda bilang Tuhan Yesus baik? Sudah. Tiap hari kita bilang Tuhan Yesus baik, karena apa? Dia memberikan Roh Kudus pada kita untuk menguatkan kita, memberikan penghiburan ketika kita suka maupun duka, memberikan kekuatan pada kita apabila kita mempunyai konflik dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat lagi di ayat 15 di Roma ayat 30, kasih itu lah yang kemudian mendorong kita untuk bergumul dalam doa kepada Allah seperti ajakan Paulus kepada jemaat Roma dalam Roma 15 ayat 30. Jadi Tuhan Yesus, kalau kita tahu ya khotbahnya Pak Gembala kemarin, bahwa hukum Taurat itu disatuin semua menjadi kasih. Dan Roh Kudus ternyata yang menurunkan kasih juga. Haleluya. Kita semuanya orang percaya telah menerima kasih, dan kasih akan menggerakkan seseorang untuk mendoakan. Kita jangan hanya mendoakan untuk diri sendiri ya Bapak Ibu, kita mendoakan untuk siapa? Kita juga bisa mendoakan orang-orang sekitar kita. Untuk apa? Untuk media penginjilan, mendoakan supaya apa? Supaya orang-orang sekitar kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya selalu sama suami saya, mesbah keluarga, saya pun Pak Gembala kalau malam-malam selalu mendoakan keluarga saya yang di Bandung. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita juga bisa berdoa untuk siapa? Mungkin untuk keluarga kita yang dimanapun, entah itu siapa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa melakukannya lewat apa? Lewat doa. Karena apa? Kuasa doa besar kuasanya. Karena Roh Kudus juga sudah memberikan kita kuasa untuk melakukan penginjilan. Jangan sampai kayak saya masih takut untuk melakukan penginjilan ke mamah saya. Kenapa? Karena saya sempat seperti itu dikeluarin dari kartu keluarga. Haleluya. Tapi enggak apa-apa karena saya jadi ada kartu keluarga lagi, sudah menikah dengan Bapak Gembala. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya itu pelayanan kepada orang lain yang bisa menjadi berkat. Nah, ini yang terakhir, pelayanan kita terhadap orang lain banyak yang kita lakukan. Sebenarnya pelayanan untuk konseling, pelayanan apapun tuh tidak hanya dilakukan di gereja. Untuk Bapak Ibu juga bisa melakukannya untuk sekitar kita, pelayanan tuh ya Bapak Ibu. Kadang kalau apa-apa ke gereja, mungkin Bapak Gembala atau kita semua di sini bisa aja kita membantu Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya yang bisa membantu itu Bapak Ibu juga bisa membantu sekitar Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menjadi berkat, menjadi terang dan garam untuk sekitarnya. Amin. Mulai sekarang kita bisa menjadi berkat ya Bapak Ibu untuk sekitar kita. Amin. Amin. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang berikan oleh kita, bahkan Roh Kudus yang udah dikasihkan kepada kita itu semuanya adalah penembusan dari Tuhan Yesus di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita manusia berdosa bisa diselamatkan. Haleluya, jangan sampai kita menengok kanan kiri karena banyaknya ajaran-ajaran sesat sekarang. Banyak hal-hal juga yang kita rasakan ya, dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin banyak hal-hal, banyak hoax yang kita mungkin cuman hanya sekedar lewat kita percaya. Kita harus tahu sumbernya dari mana? Dari firman Tuhan. Haleluya. Mari untuk
Propetik, saya untuk ke atas mimbar. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan berdoa. Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari semuanya. Bapa dalam sorga, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Semoga firman ini menjadikan kebaikan dan hikmat untuk kami Bapa. Bapa, hamba berdoa Bapa untuk jemaat yang ada di sini yang hadir. Berikanlah mereka damai sejahtera di dalam keluarganya. Berikanlah mereka ketenangan hati Bapa. Apabila mereka mempunyai pergumulan di dalam hatinya Bapa, Kau akan tenangkan Bapa. Apabila mereka mempunyai kesusahan hati Bapa, di dalam hal apapun Bapa, Bapa Kau akan berikan jalan untuk mereka. Kau berikan jalan yang terbaik Bapa untuk mereka Bapa. Mereka mungkin tidak bisa Bapa, tapi hamba yakin dan percaya Bapa, mujizat Engkau akan nyata untuk keluarga mereka. Mereka akan, Roh Kudus-Mu akan turun kepada mereka dan memberikan kekuatan untuk keluarga ini Bapa. Bapa, berikanlah selalu mereka Bapa, dijauhkan Bapa dari hal-hal yang membuat dosa. Kau lawan Roh Kudus dalam dosa. Hamba yakin dan percaya mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Hamba juga yakin dan percaya Bapa, jemaat di sini Bapa, mereka akan selalu akan disertai Engkau Bapa. Sungguhnya Engkau Allah Immanuel Bapa. Bapa, hamba berdoa untuk mereka Bapa, jadikanlah mereka keluarga yang harmonis. Jadikanlah mereka keluarga yang selalu menyatu Bapa. Jadikanlah juga anak-anaknya. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang takut akan Engkau Bapa. Dan berikanlah Bapa pekerjaan mereka ataupun usaha mereka, pendidikan mereka, Kau buat berhasil Bapa di dalamnya Bapa. Hamba yakin dan percaya, kami sepakat Bapa pada malam hari ini Bapa. Bapa, hamba telah selesai bercara Bapa. Urapi hamba Bapa, maafkan apabila hamba mempunyai kata-kata yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hamba yakin Roh Kudus akan membantu Bapa. Ampunilah Bapa apabila mempunyai dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu boleh kembali untuk. Terima kasih buat hambanya yang telah melayani kita dengan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang diperdengarkan bagi kita, silakan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat
pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Mengundang seluruh pelayan mentor Saya Murid Kristus dalam rapat yang akan diadakan pada Sabtu 18 Mei 2024 pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang berulang tahun di antara kita yang barusan ditayangkan atau disebutkan? Tidak ada, puji Tuhan. Ya, informasi selanjutnya. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Bapa dalam surga yang kami kasihi, yang telah mengasihi kami, yang menurunkan roh-Mu atas kami, untuk menjadikan seluruhnya kami Tuhan, jemaat-Mu, Gereja Bethel Indonesia, terlebih khusus di ibadah raya 3. Tuhanlah yang memberkati ketika mendengarkan kebenaran ini. Nyatakan terus Tuhan kasih karunia-Mu, biar kami tetap dalam hadirat-Mu dan makin kuat kami Tuhan, bertumbuh di dalam kasih yang mempererat akan kehidupan kami sebagai orang percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Tak seorang pun yang ketinggalan Tuhan dari antara kami yang datang sore hari ini. Sebab semuanya adalah anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan, yang datang dari daerah manapun,
untuk kami sama-sama dalam menerima berkat. Melalui ibadah ini berkat kasih karunia daripada-Mu sajalah ya Tuhan yang membekali untuk kami semua bisa hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akan pulang Tuhan sesuai dengan berkat-Mu yang telah diperdengarkan. Bapak Ibu yang kami kasih, angkat tangan-Mu untuk terima berkat daripada-Nya. Kristus yang sama yang telah naik dan akan turun untuk memberkati kita sekarang. Maka diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati jugalah engkau yang masuk, diberkati juga engkau yang akan keluar. Tuhan memberkati ladang, Tuhan memberkati hasil ternak, Tuhan memberkati segala pekerjaan tanganmu yang dibuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati adonanmu, Tuhan memberkati bakulmu, dan memberkati seisi rumahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, dan akan tetap naik bukan turun. Bawalah pulang saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata amin. Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat pulang.